Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita kembali dapat berjumpa dalam acara KPA. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kita terus dalam keadaan yang penuh sukacita ilahi dan siap untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa, karena Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati dan memperlengkapi kami dengan segala hal yang baik. Kami rindu Bapa, kami tidak hanya mengucap syukur, tapi juga mengerti apa yang seharusnya kami lakukan. Itu sebabnya biarlah kami belajar firman-Mu dan boleh mengerti apa yang harus kami lakukan atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Buka mata hati jiwa roh kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Kita dapat membaca terlebih dahulu kisahnya dalam Alkitab, kemudian kembali untuk mendengarkan KPA ini. Dalam kisah tentang talenta, ketika tuan yang mempunyai talenta ini pergi ke luar negeri, maka sang tuan ini memberikan kepercayaan modal berupa talenta kepada 3 hambanya. Mungkin kita berpikir bahwa itu bukan angka yang besar, cuma 5 talenta, 2 talenta, dan bahkan 1 talenta. Tapi sebenarnya talenta ini bukan angka yang kecil, karena 1 talenta itu sama dengan berat 34 kilo atau setara dengan 6.000 dinar. Padahal dikatakan bahwa 1 dinar itu adalah upah pekerja Yahudi dalam 1 hari. Artinya 1 talenta itu sama dengan upah orang yang bekerja dalam 20 tahun. Kalau dipercaya 2 talenta itu sama dengan upah 2 orang yang bekerja dalam 20 tahun atau 1 orang bekerja selama 40 tahun. Apalagi kalau kepercayaannya 5 talenta yang sama dengan 30.000 dinar. Kalau itu dikerjakan oleh 1 orang, itu seolah-olah upah selama 1 tahun bekerja, atau upah dari 5 orang yang bekerja dalam 20 tahun. Jadi talenta yang diberikan oleh sang tuan ini bukanlah hal yang kecil, melainkan hal yang besar. Talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Dan tugas serta tanggung jawab kita adalah mengelolanya dengan bijaksana. Untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan hidup kita di bumi, dan untuk memuliakan nama Tuhan atau melayani Tuhan, memuliakan nama Allah atas pengelolaan talenta yang sudah dipercayakan kepada kita. Jika melihat dari sikap 3 hamba ini, ada 1 hamba yang begitu sungguh-sungguh dan setia sehingga bisa berdagang dari 5 talenta berlipat ganda menjadi 10 talenta atau 100% berlipat gandaannya. Sedangkan ada 1 hamba lagi yang dari 2 talenta dia berdagang menjadikannya 4 talenta. Jika dibandingkan dengan yang berhasil 10 talenta, pencapaiannya hanya 50%. Tapi ada juga yang dipercaya 1 talenta, yang terjadi justru malah menguburnya. Sikap 3 hamba ini sebenarnya mewakili kondisi kita orang-orang percaya zaman sekarang. Sedangkan sang tuan ini menggambarkan Tuhan sendiri sebagai yang mempercayakan atau memberikan, mengaruniakan talenta itu kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sikap orang pertama, sikap orang kedua, sikap orang yang ketiga ini mempengaruhi hasil akhir dari apa yang mereka lakukan dan terhadap jumlah talenta yang dihasilkan.
Orang pertama begitu menyadari bahwa talenta itu harus diusahakan sehingga dia bersungguh-sungguh menghasilkan berlipat gandaan dan menyenangkan hati Tuhan yang telah mempercayakan talenta. Atau orang kedua yang masih ragu-ragu, tapi meskipun dia ragu-ragu, dia belum maksimal, tidak sungguh-sungguh seperti orang pertama, tapi tetap mengusahakan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Tapi ada juga ya seperti orang yang ketiga, tidak menyadari tanggung jawab atas talenta yang telah diberikan, malas, banyak alasan. Seperti orang ketiga ini justru menganggap tuannya sebagai manusia yang kejam yang mengambil keuntungan dari orang lain. Lalu karena dikuasai oleh ketakutan itu, justru malah mengubur talentanya. Padahal namanya sesuatu yang dikubur, Bapak Ibu Saudara, itu justru akan menjadi busuk ya, namanya juga dikubur. Nah, kalau kita baca, padahal talenta yang diberikan ini kenapa jumlahnya beda-beda? Bukan karena sang tuan ini pilih kasih. Ada yang dikasih sehingga dikasih 5, ada yang kurang dikasih sehingga dikasih 1. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan memberikan setiap orang kepercayaan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan itu memberikan talenta kepada kita beda-beda karena Tuhan melihat kesanggupan kita. Artinya mampu. Tentunya dianggap mampu karena kesanggupan itu berarti kemampuan kita untuk mengelolanya. Tapi yang menghasilkan perbedaan adalah sikap hati. Sekali lagi sikap hati dari kita sebagai orang-orang yang mendapatkan talenta dari Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sikap hati yang bagaimana yang seharusnya kita miliki sebagai umat Allah yang telah mendapatkan kepercayaan baik kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan dari Tuhan. Yang pertama, memiliki sikap hati yang benar dengan tidak mencurigai Tuhan, tetapi bersyukur atas setiap talenta yang diberikan. Dan tidak hanya bersyukur, tapi juga setia menggunakan dan mengoptimalkan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan, sehingga kita pun bisa menerima berkat pelipat gandaan seperti para hamba-hamba Tuhan yang setia itu tadi, orang pertama maupun orang kedua. Dalam Matius 25 ayat 29 dikatakan begini, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita mengingat kisah bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang, pada saat itu yang punya kemampuan berupa penyediaan makanan adalah seorang anak-anak laki-laki yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika dia mempercayakan apa yang dia miliki untuk dipakai, didoakan dan memberkati orang-orang yang ada pada saat itu yang tidak punya makanan, yang terjadi 5 roti dan 2 ikannya justru berlipat ganda, bisa memberi makan 5.000 orang dan bahkan sisa 12 bakul. Tapi kalau saat itu sikap hati anak ini, dia merasa khawatir karena dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan dan dia pegang erat-erat itu makanan, tidak diberikan kepada Tuhan lalu dipakai untuk memberkati lebih banyak orang, tidak akan berlipat ganda, ya tetap segitu saja jumlahnya. Saya mengenal seorang yang suaranya bagus, tapi sayang sekali karena teman saya yang anak Tuhan ini bahkan dia tidak mau terlibat dalam pelayanan dan dia menggunakan suaranya untuk menyanyi lagu-lagu sekuler dan cari uang dengan suaranya. Sedangkan saya juga mengenal satu orang teman saya yang lain yang sebenarnya suaranya sangat pas-pasan, tapi dia punya talenta dari Tuhan untuk bisa mengerti partitur dan dia menyusun nada-nada sehingga menjadi satu lagu-lagu pujian yang baik. Dan saya lihat bagaimana teman saya yang suaranya pas-pasan ini tapi punya kemampuan membuat lagu, dia lalu bisa mengajak saudara seiman yang lain untuk rekaman lagu dan kemudian lagunya menjadi berkat.
ada orang-orang yang diberkati punya talenta, tidak mau menggunakannya, tidak bisa menjadi berkat yang lebih optimal bagi orang lain. Tapi ada orang-orang yang punya talenta mungkin lebih sedikit, tapi sungguh-sungguh mengelolanya dan setia dalam menggunakan, mengoptimalkan talenta itu, bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Lalu sikap hati yang kedua yang harus kita miliki sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan atau Tuhan yang telah menitipkan talenta itu kepada kita adalah memperhatikan masa depan dan bukan hanya hari ini, yaitu dengan terus berjaga-jaga sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sebab hidup kita itu bukan untuk saat ini, tapi untuk mempersiapkan diri kita pada waktunya nanti ketika kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus akan datang dan menilai setiap umat Kristen menurut sikap kita, cara kita hidup, bagaimana cara kita berjaga-jaga, bagaimana cara kita bertanggung jawab atas hidup kita. Karena dalam Matius 25:27 dikatakan begini, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ada waktunya Tuhan akan meminta kembali pertanggungjawaban atas setiap talenta dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu kalau kita tidak mengelolanya dengan setia, Bapak Ibu Saudara-saudari? Mari sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah diperlengkapi dengan talenta-talenta yang begitu besar dari Allah. Ingat ya, tadi 1 talenta saja itu equal dengan 6.000 dinar atau 20 tahun bekerja, upah 20 tahun bekerja. Artinya setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak ada yang kecil. Semua hal yang luar biasa. Kita bisa memulai dengan memiliki sikap hati yang benar atas apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Selama masih ada kesempatan untuk kita bisa menggunakan talenta kita untuk melayani, bisa dimulai dari keluarga, dari komunitas seperti di PKB, di kaum wanita, di kaum pria, di remaja, di sekolah minggu, di lingkungan, tempat bekerja, dan seterusnya. Mari kita terus setia untuk mengelola, menggunakan talenta kita. Tentunya kita rindu pada waktunya Tuhan berkata kepada kita seperti dalam Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menggunakan setiap kepercayaan Tuhan melalui talenta, kemampuan, waktu, kesempatan, dengan setia melakukan segala sesuatunya dari hal yang kecil, maka terus akan ditambah-tambahkanlah kepercayaan itu. Sama seperti 1 talenta yang tidak dapat dipercayakan kepada hamba yang malas tadi, diambillah lalu diberikan kepada hamba yang sudah memiliki 10 talenta. Kita tentunya ingin menjadi seperti hamba yang bisa memiliki 5 dan 2 talenta menjadi 10 dan menjadi 4, bukan? Mari Bapak Ibu Saudara minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dalam menggunakan setiap resource, setiap talenta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap firman yang sudah kami dengar. Kami percaya kami pun adalah hamba-hamba yang telah dipercayakan oleh Tuhan dengan begitu banyak talenta yang luar biasa dalam hidup kami. Baik segala kemampuan, waktu, kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami berbeda-beda, tetapi itu semua Tuhan berikan karena Tuhan tahu kami sanggup untuk mengelolanya. Berikan kami hikmat Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami pimpinan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mengelola setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya, dengan optimal, sehingga kami dapat menggunakannya untuk mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat baik bagi kehidupan kami sendiri selama kami ada di bumi ini, maupun bagi saudara-saudara kami yang lain. Tolong setiap kami Bapa, supaya Engkau mendapati kami setia sampai akhir, bertanggung jawab atas setiap hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus memampukan setiap kami untuk dapat bertanggung jawab atas hidup kami. Berkati setiap kami Bapa dalam usaha mata pencarian kami, berkati kesehatan kami,
Berkatilah setiap doa-doa kami dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Bila semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu dan dapat mempermuliakan nama-Mu. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari, hai hamba-hamba Tuhan yang setia, terus setia kerjakan talentamu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.